Saya setuju Bu dengan himbauan Pak Jokowi. Pak Jokowi menghimbau agar TNI Polri, ini karena lembaga negara, tidak mengundang ustadz sembarangan, dan agar istri-istri anggota Polri kalau pengajian tidak mengundang ustadz sembarangan. Nanti ustadznya radikal, mengundang ustadz yang nyaci maki negara sendiri, kan bahaya itu. Ya kalau presiden sudah ngomong begitu Bu, sudah ada buktinya itu, sudah ada laporannya masuk ke meja presiden. Juga sama, hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil, misalnya ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi ini harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Jangan kemakan hoaks. Menteri Agama bukan melarang azan pakai toa, bukan, itu bohong. Menteri Agama mengatur penggunaan toa. Karena di Indonesia ini Bu, masjidnya dekat-dekat. 200 meter masjid, 200 meter masjid. Maka nggak perlu lagi terlalu kencang itu, kan rame. Termasuk nih, saya ingin komentari juga. Menteri Agama menyamakan azan dengan suara anjing. Tidak. Itu yang dipotong loh videonya itu. Itu yang dipotong. Kalau ibu-ibu nonton utuh video panjangnya, tidak ada sama sekali. Menteri Agama menyamakan azan dengan suara anjing. Tidak ada sama sekali. Itu dipotong, cuman mungkin kalaupun ingin dikatakan salah, ngasih contohnya kurang pas. Akhirnya digoreng orang kan? Cuman ngasih contoh saja. Beliau tidak tasbih, tidak menyamakan, tapi cuman tamsil. Beda loh tasbih sama tamsil Bu, beda. Dalam fikih juga beda. Kalau tasbih itu menyamakan, tapi beliau bukan tasbih, bukan menyamakan, tamsil, memberi contoh tentang bagaimana mengatur kebisingan. Misalnya gini, mencontohkan tentang suara organ tunggal misalnya. Kok sampai larut malam, terganggu nggak Bu? Terganggu kan? Tapi nggak bisa dong orang memfitnah Ustadz Parman menyamakan azan dengan organ tunggal. Nggak bisa. Hanya memberi tamsil, pencontohan saja. Justru yang menistakan azan itu Nur Sugi. Mengapa? Dia azan sambil menirukan suara anjing. Saat dia mengkritik Menteri Agama, tapi dia mempraktekkan azan bersamaan dengan suara anjing. Dia yang sedang menistakan kalimat azan. Karena nyata betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk.
Kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk. Begitu. Allah hukum mereka diturunkan ke muka bumi ini, diusir dari surga. Makanya kalimatnya qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan kepada mereka, keluarlah kalian semua dari surga ini. Sampai begitunya. Cuman di awal sudah pernah saya sampaikan, ketika manusia Adam dan Hawa diusir dari surga turun ke dunia, maka Adam beserta anak keturunannya mendapatkan kewenangan penuh untuk mengelola dunia ini. Itulah mengapa manusia disebut sebagai khalifah. Nah, karena manusia ini diberikan kewenangan dan kebebasan untuk mengelola bumi ini, dunia ini, malaikat yang ketar-ketir. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kata malaikat, ngapa sih kok manusia itu disuruh ngurusin bumi, ngurusin dunia ini, wong mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi itu, dan mereka akan perang menumpahkan darah. Jadi malaikat itu udah tahu, Bu, manusia itu tukang berantem, tukang perang. Lihatlah sekarang Rusia sama Ukraina perang kan, nontonnya saja ngeri di YouTube itu, Bu. Kayak gitu rasanya perang. Nggak kebayang oleh kita kalau terjadi perang dunia ketiga. Nah, ini ada beberapa pelajaran bagi kita. Pelajaran pertama, perang itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Betul nggak kira-kira? Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Pelajaran kita yang kedua, Bu, itulah nggak enaknya jadi negara kecil. Nggak enak dari negara lemah. Eca-eca Amerika sama Eropa mau bela Ukraina juga enggak. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga, agar kita ini enggak ditindas orang, kita harus kuat. Kita harus bersatu. Coba ibu-ibu berhitung, Indonesia itu bisa loh, Bu, jadi negara hebat. Wong populasi kita ini terbanyak nomor berapa? Nomor 4 ya, Bu ya. Sedunia internasional. Negara terbesar nomor 4. Jadi bayangkan ibu-ibu, kalau Indonesia ini kuat, Indonesia ini hebat, minimal satu, politiknya sehebat Amerika, militernya, persenjataannya secanggih Rusia, ekonominya sehebat Cina. Luar biasa, Bu. Indonesia akan menjadi negara adik kuasa. Ya, kita nggak pengen ngejajah negara orang, karena kita bukan negara penjajah, bukan bangsa penjajah. Kita terlalu lama dijajah malahan. Tapi kalau kita kuat, kitanya hebat, kita bisa nolong negara lain. Tapi kalau kitanya lemah, borok-borok nolong orang, kita yang malah dijajah orang. Maksud saya begini, orang Amerika sudah terbang ke bulan, ke planet. Orang Rusia sudah bikin senjata canggih. Orang Cina sudah menguasai ekonomi dunia. Orang Indonesia masih ngeributin toa. Alangkah kecil urusan orang Indonesia ini. Ribut masalah pilpres, politik ecek-ecek begitu. Saya heran dengan orang Indonesia ini. Kapan kita majunya? Kapan kita besarnya? Terlalu banyak hal-hal sepele yang menghabiskan energi kita. Energi habis, informasi habis. Handphone bukannya buat mencerdaskan, tapi buat manas-manasi, buat berantem. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Saya ditanya, Ustadz, emang negara itu boleh ngatur kehidupan beragama? Ya iya dong. Gunanya negara itu dibangun, disepakati, ya, agar jelas aturannya.
Jangan sampai bernegara tanpa aturan, bahaya juga itu. Sekarang ini begini Bu, gara-gara reformasi banyak orang yang sudah tidak cinta tanah airnya sendiri. Orang sudah mengatakan negara-negara togut, negara-negara kafir, Pancasila togut. Zaman Pak Harto orang nggak berani ngomong begitu, betul nggak kira-kira? Nggak berani, langsung disikat. Nah, gara-gara demokrasi reformasi ini kita longgar lagi. Saya setuju Bu dengan himbauan Pak Jokowi. Pak Jokowi menghimbau agar TNI Polri, ini karena lembaga negara, tidak mengundang ustadz sembarangan. Dan agar istri-istri anggota Polri kalau pengajian tidak mengundang ustadz sembarangan. Nanti ustadznya radikal, ngundang ustadz yang nyaci maki negara sendiri, kan bahaya itu. Ya kalau presiden sudah ngomong begitu Bu, sudah ada buktinya itu, sudah ada laporannya masuk ke meja presiden. Ya bahaya juga kan kalau oknum anggota TNI justru terpapar, oknum anggota Polri atau keluarganya malah terpapar. Dulu ada mahasiswa Akmil mengibarkan bendera ISIS, kan bahaya itu. Begitu ditanya dia nggak tahu, ternyata waktu belajar di sekolah, belajar di Rohis, yang ngajar bukan guru agamanya, tapi yang ngajar justru ustadz dari luar. Lalu didoktrin sedemikian rupa. Saya setuju, negara harus mengatur itu semua, nggak boleh sembarangan. Coba kita lihat betapa banyak ya Bu, orang-orang cara beragamanya sudah aneh-aneh, bahkan punya kecenderungan anti pemerintah, padahal dia PNS, padahal dia kerja di lembaga negara. Usut punya usut, dia sudah terpapar sejak dari Rohis, sejak dari sekolah. Karena dia anak pinter, masuk sekolah kedinasan, langsung bekerja menjadi pegawai negara. Tapi berislamnya aneh-aneh. Nah, jangan sampai sedemikian rupa. Negara harus tegas, aturan harus ditegakkan. Karena saya ini sudah dialog Bu, sering banget sama kelompok-kelompok yang ingin menegakkan negara Islam dan anti negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ngotot, dia ngotot, bersikeras dengan pemahaman masing-masing. Kalau sudah kayak gitu modelnya, dia ngotot pengen negara Islam. Kita jelaskan kita ini negara NKRI ini sudah cocok betul, dia tetap ngotot. Ya nggak ada pilihan lain. Negara yang harus tegas, negara tidak boleh kalah. Karena kalau tidak ada aturan yang tegas, jadi Suriah kita Bu. Karena nggak ada aturan yang tegas, perang saudara akhirnya. Terus ada yang nanya sama saya, sekalian saya jawab ini ya, Ustadz, apa boleh pemerintah ngatur tentang penggunaan toa? Saya ini ngasih pencerdasan, walaupun memang pembahasan tentang ini nggak tepat karena orang lagi pening sama minyak goreng. Betul nggak kira-kira? Cuman nggak strategi saja, cuman udah kadong kan, udah kadong nyebar. Mau nggak mau saya harus jawab. Kalau ibu-ibu pengen tahu, coba ibu-ibu sekali-kali kalau haji atau umroh tuh keliling di Arab Bu. Kalau sekarang belum boleh karena pandemi ya, walaupun umroh nggak boleh kemana-mana. Keliling di Arab. Di Arab Saudi itu toa masjid di luar hanya boleh untuk azan saja. Hanya boleh untuk azan. Makanya saya ngomong sama Marbat, nanti kalau saya ceramah toa di luar matiin. Ngapa? Takut orang salah paham dengan isi ceramah saya. Ngedengarnya sepotong-sepotong. Itu maksudnya. Nggak enak ya kalau ngedengarnya separoh-separoh. Ujung-ujungnya menghujat, mencaci maki, tidak bagus juga. Nah ini kita harus belajar cerdas sedikit Bu. Semua negara Arab, 21 negara Arab, sampai di Mesir, toa masjid hanya boleh untuk azan. Dan volumenya diatur, nggak sekenceng-kencengnya. Volumenya diatur, nggak boleh kegedean juga. Itu negara Islam loh Bu. Negara paling Islam itu, Arab Saudi itu. Atau ibu-ibu nggak usah repot-repot, nyebrang aja ke Malaysia. Di Malaysia itu toa hanya untuk azan saja, nggak boleh untuk yang lainnya. Nah Indonesia enak, masih bebas.
Jangan kemakan hoaks. Menteri Agama bukan melarang azan pakai toa, bukan, itu bohong. Menteri Agama mengatur penggunaan toa. Karena di Indonesia ini Bu, masjidnya dekat-dekat. 200 meter masjid, 200 meter masjid. Maka nggak perlu lagi terlalu kencang itu, kan rame. Kalau ibu-ibu mau berhitung Bu, coba ibu-ibu ke Arab Saudi. Jarang kan masjid, betul nggak kira-kira? Jarang masjid di sana itu. Jaraknya jauh-jauh masjid itu. 1 kilo baru ada masjid. Jajal di Indonesia ini Bu, se-RT 1 masjid pokoknya. Ada yang di Sukarame itu jarak cuma 15 meter 2 masjid. Kalau azan saingan, khutbah Jumat saingan, dekatan. Indonesia ini negara yang paling banyak masjidnya. Maka kalau diatur tuh enggak salah, enggak salah kalau diatur. Kalau saya dari dulu sudah ngomong kan Bu, kalau ceramah dimanapun saya, mohon speaker luarnya matiin. Lu ngapa Ustaz buat siar? Bukan, saya takut orang salah paham, kata saya. Kadang-kadang kita membahas pembahasan yang oleh agama lain gak enak didengar. Kita ngebahas orang yang gak sholat tersuging. Khawatirnya dia malah makin jauh ke masjid, dari masjid misalnya. Ini penting namanya. Nah kalau mau ngedengerin ceramah, hadir di tempat. Ini penting. Dan kalau ibu-ibu mau tahu, di Arab Saudi yang namanya pengajian nggak boleh kecuali tempat-tempat yang resmi. Dan yang ngisi pengajian harus ditunjuk pemerintah. Nggak boleh sembarang orang. Di Malaysia juga begitu. Nggak bisa Bu ujuk-ujuk ngaku ustadz kemudian ceramah. Nggak bisa. Orang boleh ceramah atas sertifikat dari pemerintah. Nah kalau Indonesia kan enggak. Khutbah Jumat saja itu harus ditunjuk oleh pemerintah khotibnya. Kalau di Indonesia, ya yang penting takmir masjid demen, seneng, lanjut khutbahnya. Kalau takmir masjid nggak seneng, coret, nggak dijadwal lagi khutbahnya. Sekedar like and dislike, takmirnya seneng atau tidak seneng dengan khotibnya. Kalau di Indonesia begitu. Kita ini sudah longgar, tapi kadang-kadang mesti ada aturan juga yang tegas. Jangan sampai kemudian kebebasannya kebablasan. Jadi jangan terpengaruh ya Bu. Termasuk nih, saya ingin komentari juga. Menteri Agama menyamakan azan dengan suara anjing. Tidak. Itu yang dipotong loh videonya itu. Itu yang dipotong. Kalau ibu-ibu nonton utuh video panjangnya, tidak ada sama sekali. Menteri Agama menyamakan azan dengan suara anjing. Tidak ada sama sekali. Itu dipotong. Cuman mungkin kalaupun ingin dikatakan salah, ngasih contohnya kurang pas. Akhirnya digoreng orang kan. Cuman ngasih contoh saja. Beliau tidak tasbih, tidak menyamakan, tapi cuman tamsil. Beda loh tasbih sama tamsil Bu, beda. Dalam fikih juga beda. Kalau tasbih itu menyamakan, tapi beliau bukan tasbih, bukan menyamakan, tamsil, memberi contoh tentang bagaimana mengatur kebisingan. Misalnya gini, mencontohkan tentang suara organ tunggal misalnya. Kok sampai larut malam, terganggu nggak Bu? Terganggu kan? Tapi nggak bisa dong orang memfitnah Ustadz Parman menyamakan azan dengan organ tunggal. Nggak bisa. Hanya memberi tamsil, pencontohan saja. Sekaligus juga memang mungkin ngasih contohnya sedang tidak tepat. Sehingganya gara-gara contoh itu digoreng orang tukang fitnah. Yang saya sayangkan itu kalau levelnya ustadz, levelnya kiai, nyaci maki, seolah-olah dia nggak tahu sejatinya kayak mana. Ujung-ujungnya manas-manasi. Padahal dia ustadz. Kalau dia ustadz harus dia kaji dulu, benar tidak Menteri Agama mengatakan begitu. Kalau saya tonton dulu sampai selesai Bu. Enggak tuh. Enggak ada Menteri Agama menyamakan azan dengan suara anjing. Ketika kita menuduh begitu, sama saja kita memfitnah. Hati-hati. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi kita memviralkannya dengan maksud untuk memanas-manasi masyarakat. Hati-hati itu. Dengan maksud untuk memprovokasi. Dengan maksud untuk menciptakan situasi dan kondisi tidak nyaman, tidak damai. Hati-hati. Sudah ada ancamannya itu. La yadkhulul jannata namam.
tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Justru yang menistakan azan itu Nur Sugi. Mengapa? Dia azan sambil menirukan suara anjing. Saat dia mengkritik Menteri Agama, tapi dia mempraktekkan azan bersamaan dengan suara anjing. Dia yang sedang menistakan kalimat azan. Karena nyata betul. Jadi hati-hati sekali kita ini. Apalagi bermedia sosial. Saya agak enggan menjawabnya ini, Bu. Tapi begitu saya lihat di mana-mana sudah nyebar gitu, ya harus saya jawab. Karena saya nontonnya dengan kejujuran. Gak ada kata tasbih menyamakan, gak ada. Cuman ditamsil, memberi contoh saja. Ya kayak tadi, ketika saya mengatakan azan ada aturannya, kemudian saya nyontohkan dengan suara organ tunggal, yang nggak boleh orang menyatakan Parman menyamakan azan dengan organ tunggal. Kan bukan tasbih saya, cuman memberi contoh saja.